Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-14 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna melakukan ketaatan ibadah yang dicintainya, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya kita duduk bermajlis untuk sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis sunnah-sunnah yang mulia yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa dan i'tikaf. Sekarang kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya, bab yang ke-233 dan kitab yang baru, yaitu kitab tentang haji, kitab tentang haji. Dan seperti yang kita ketahui, buku Riyadus Shalihin ini bukan kitab tentang hukum-hukum, bukan merinci tentang tata cara ibadah-ibadah tertentu, namun dia adalah buku targhib wa tarhib, buku tentang motivasi untuk melakukan kebaikan dan peringatan, ancaman untuk melakukan agar tidak melakukan dosa dan maksiat. Maka hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi terkait dengan kitab-kitab yang beliau bahas adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan ibadah tersebut dan juga sekaligus menyebutkan tentang keutamaannya, ya. Jadi kita menitik beratkan pada pembahasan hadis-hadis tentang keutamaan ibadah-ibadah yang dibahas. Maka pembahasan kita tentang haji di kitab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi anjuran untuk melakukan ibadah haji, menjelaskan tentang pensyariatannya sekaligus pahala-pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian, ibadah haji adalah rukun Islam yang terakhir dan dia adalah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah
berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan konsensus ijma' kaum muslimin tanpa kecuali. Semuanya bersepakat, semua para ulama kita sejak dahulu sampai sekarang telah bersepakat tentang kewajiban ibadah haji. Konsekuensinya bahwa siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka dia kafir, keluar dari agama ini. Dan orang yang mampu untuk mengerjakannya namun tidak mengerjakannya, maka berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengancam bahwa dia bagaikan mati dalam keadaan seperti Yahudi atau Nasrani. Dan ini disebutkan diantaranya dari Khalifah yang mulia, sahabat Nabi kita SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyebutkan, mengancam siapa yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kemampuan dari segi fisiknya, kemampuan dari segi finansialnya, dan kesempatan untuk berangkat ke sana, namun dia tidak mau melakukannya atau menunda-nundanya, maka silahkan dia mau mati dalam keadaan Yahudikah atau mati dalam keadaan Nasrani. Ya, tidak pantas dia mengaku sebagai seorang muslim lalu dia tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Ya, ini ancaman ya dari ulama kita tentang bahaya orang yang meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu, dan sekaligus menjelaskan tentang pentingnya ibadah haji. Dan ibadah haji jika ditinjau dari segi bahasa, dari kata-kata al-hajj. Al-hajj itu dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, ya. Al-hajj dalam bahasa Arab asal maknanya hajja yahujju, hijja atau hajja, asal maknanya adalah al-qasdu, yaitu bermaksud atau menuju ke sesuatu tempat. Ya, jadi kalau kita menuju ke suatu tempat, sah dikatakan dari sisi bahasa Arabnya ana ahujju, saya berhaji, artinya saya menuju ke satu tempat. Tapi secara syariat makna haji dikhususkan kepada al-qasdu ila baitillahil haram. Ya, jadi secara bahasa, secara etimologisnya, haji itu setiap orang yang menuju sesuatu dinamakan haji. Tapi secara hukum syariat, makna terminologinya, haji itu adalah al-qasdu ila baitillahil haram, menuju ke tanah haram atau menuju ke rumah Allah, Ka'bah secara khusus, bi a'malin makhsusah, dengan mengerjakan amalan-amalan yang khusus yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi hukum asalnya menuju ke Makkah dan juga sekitar Makkah, ya, karena seperti yang kita ketahui dalam ibadah haji ada beberapa tempat yang harus kita juga datangi, seperti Mina, Arafah, dan Muzdalifah, ya. Mina, ya, biasa orang singkat dengan Arafah. Mina, bukan, ya, tidak ada Muzdalifahnya, ya. Mina itu apa itu? Mina, Arafah dan Mina. Oh ya, Arafah dan Mina, tidak ada Muzdalifahnya. Mina Muzdalifah. Kalau di, ya, tiga tempat itu dimulai, ya, karena mulainya dengan Makkah, kemudian pindah ke Mina pada tanggal 8, lalu pindah lagi tanggal 9 ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, lalu berangkat lagi ke Makkah, lalu Mina, ya. Ujungnya nanti terakhirnya di Mina. Itu tempat-tempat yang dikunjungi pada saat melaksanakan ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan tentu saja ibadah haji sangat banyak, ya, manfaatnya.
karena seseorang mengunjungi rumah Allah yang paling mulia, ya. Kita datangi saja masjid, setiap masjid di bumi ini kalau kita datangi maka ada perasaan tenang pada masjid, ya, karena masjid adalah rumah Allah. Kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam masjid. Makanya orang yang termasuk akan dilindungi di hari kiamat adalah orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Karena memang bagi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, tempat yang paling dicintainya adalah sebagaimana yang Allah paling cintai, yaitu masjid. Maka dia selalu rindu dengan masjid. Bagaimana lagi kalau masjid yang dia datangi adalah masjid yang paling mulia, Makkah atau Baitullahil Haram, Ka'bah, yang di sana adalah Ka'bah. Maka tentu saja banyak hal-hal yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata tentang begitu nikmatnya melaksanakan ibadah haji atau minimal umrah yang merupakan haji kecil. Untuk dalil Quran, ya, seperti biasanya Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan untuk kita dalil Quran, ya, dalil Quran tentang perintah ibadah haji. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang mengkufurinya, mengingkarinya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam ini. Ini salah satu ayat yang paling mulia, yang paling tegas tentang kewajiban ibadah haji. Dan ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan di ayat ini, di mana Allah memulai dengan walillahi. Walillahi artinya dan kepada Allah. Ini takkid, penegasan bahwa ibadah haji itu harus memang diniatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah seharusnya memang karena Allah, tapi dalam ibadah haji ini sangat dikhususkan walillah, karena memang ibadah haji ini banyak godaannya, berat melaksanakannya, dan bagi orang yang mampu melaksanakannya, dia mendapatkan tempat tersendiri di tengah-tengah masyarakat, ya. Sebagian mungkin merasa bahwa status sosialnya baru akan terangkat ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji, ya. Bertambah lagi titelnya, ya, bukan titel akademiknya, titel ukhrawinya, ya. Padahal ini juga sebenarnya tidak diharuskan seperti itu, ya. Tapi ala kulli hal memang tidak banyak yang bisa melaksanakannya. Maka diingatkan lillah, hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya kita melaksanakan ibadah haji. Lalu alan nas, atas manusia, kewajiban kepada manusia. Hajjul bait, mendatangi rumah, dan yang dimaksudkan rumah di sini adalah Ka'bah secara khusus, Baitullah. Man istata' ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Jemaah sekalian, dalam ayat ini dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, atau Jibril bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, Nabi kita menjawab, Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalau kita perhatikan semua rukun Islam itu tidak ada kata-kata ketika kita diperintah melaksanakannya, tidak ada dikatakan
Salatlah ketika kamu sanggup salat. Puasalah ketika kamu sanggup untuk puasa. Zakatlah ketika kamu sanggup untuk zakat. Tidak ada kata-kata an tuqimas shalah in istata'ta wa an tu'tiyaz zakata in istata'ta wa an tasuma ramadhana in istata'ta. Tidak ada kata-kata seperti itu. Padahal semua ibadah secara umum kaidahnya kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kalian harus bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah sekemampuan kalian. Semua perintah itu sekemampuan kita. Allah tidak paksakan apa yang kita tidak sanggupi. Berarti semua ibadah seharusnya dikerjakan kalau kita sanggup saja, ya. Tapi tidak ada kata-kata ini istata'ta. Nanti ibadah haji baru ada kata-kata ini istata'ta jika kamu sanggup. Kata ulama kita ini menambah penegasan bahwa memang ibadah haji ini tidak banyak yang sanggup, ya, tidak semua orang sanggup. Karena kesanggupan ibadah haji itu pada dua sisi, kesanggupan dari sisi fisik al-badan dan kesanggupan dari sisi harta, finansial, al-mal. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Adapun salat dia cuma ibadah fisik saja, tidak terkait dengan harta. Dan zakat harta saja, tidak terkait dengan fisik. Biar orang sejak dahulu koma di rumah sakit, tidak bergerak apa-apa, tapi hartanya masih banyak. Setiap datang waktu zakat maka dia menunaikan zakat. Dikeluarkan harta zakatnya walaupun dia sudah lama tidak bergerak, ya, selama masih hidup dan selama hartanya masih cukup. Ya, karena memang ibadah zakat tidak terkait dengan persoalan fisik. Puasa hanya fisik saja, tidak terkait dengan ibadah harta. Adapun haji fisik plus harta sekaligus. Tidak cukup Anda sangat kuat tapi Anda tidak punya harta, maka tidak wajib bagi Anda untuk berhaji. Anda punya harta dan fisik Anda lemah, maka tidak wajib bagi Anda haji, walaupun kadang ada solusinya sebagaimana yang kita nanti akan bacakan hadisnya insyaallah, ya. Jadi dia mesti ada dua sekaligus. Dan kata-kata ini istata'ta ilaihi sabila disebutkan adalah az-zadu war-rahilah, ya, dua syarat pentingnya, az-zad bekal, war-rahilah dan transportasi menuju ke sana, ya, menuju ke ibadah haji. Dan Allah telah mengatakan wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, umumkan wahai Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim diperintahkan haji, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijala, maka mereka akan datang kepadamu. Ya, waktu itu Nabi Ibrahim mengumumkan tentang haji di tengah lembah yang tandus di Mekah tidak berpenghuni. Beliau bilang, siapa yang akan menjawab panggilanku ini? Saya mengumumkan, tidak ada orang yang mendengar, tapi Allah mengatakan azin, perintahkan saja, umumkan saja. Ya, Allah yang akan menyampaikan kepada makhluk-makhluk, ya. Ya, tuka rijala, akan datang, ada yang rijala jalan kaki, wa ala kulli dhamir, ada yang juga naik onta yang kurus, ya. Onta yang kurus menggambarkan begitu beratnya, ya, susah payah mendatangi tempat tersebut. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Sadaqallah, ya, sangat benar firman Allah. Kita saksikan bagaimana antusias yang sangat besar hamba-hamba Allah untuk mendatangi rumahnya, ya, mendatangi rumah Allah Ka'bah, melaksanakan ibadah haji ini. Dan sebagian ulama kita menyebutkan bahwa untuk wanita, ya, untuk wanita di antara inistata'nya, di antara istita'ahnya adalah keberadaan mahram, yang keberadaan mahram, karena wanita ketika dia mengadakan safar maka seharusnya dia bersama dengan mahram.
ketika dia belum memiliki mahram, berarti belum diwajibkan baginya untuk melakukan ibadah haji, ya, belum diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian, ini kata-kata firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang kafir, siapa yang mengingkari kewajiban Allah, maka Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk-makhluknya. Dan ini ancaman bagi yang mengkufuri, yaitu mengingkari kewajibannya, atau dia sudah sanggup tidak mengingkari kewajibannya tapi tidak mau melaksanakannya, ya, menurut pendapat sebagian ulama kita. Dan kata-kata innallaha ghaniyun 'anil alamin, bahwa seandainya semua orang sepakat, ya, seandainya semua orang sepakat tidak ada yang mau haji, maka Allah Maha Kaya terhadap hamba-hambanya. Artinya Allah tidak menjadi miskin ketika orang sepakat untuk tidak melakukan ibadah haji. Sebagaimana secara umum, ya, Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid, ketika tidak ada hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah hamba-hambanya. Kitalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling penting, paling tegas tentang kewajiban ibadah haji, dan sebagian ulama kita menyebutkan bahwa ayat yang juga menegaskan tentang kewajiban ibadah haji, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, kalau di buku disebutkan dua-dua, ya, atau satu saja? Cuma satu, ya? Ya. Jadi di antara dalil tentang kewajiban ibadah haji, firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya, dan sempurnakanlah haji, kerjakanlah haji secara sempurna, wal umrah, dan umrah, lillah, kepada Allah. Lagi-lagi ditegaskan karena Allah. Dan kata-kata wa atimmu artinya sempurnakan, jangan berhenti, karena ini kan haji ini ibadah yang cukup panjang, ya, cukup panjang. Bukan 5 menitan seperti ibadah solat 10 menit, ya. Bukan seperti ibadah puasa yang 1 hari umpamanya kita selesaikan puasa kita per hari. Ibadah haji ini rangkaian prosesnya cukup panjang, ya. Sebenarnya ibadahnya ini efektifnya hanya 5 hari saja, ya. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, atau 6 hari. Jadi mulai hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian Idul Nahar, hari Kurban, lalu 3 hari setelahnya hari-hari Tasyrik. Itu saja sebenarnya ibadah haji. Makanya kalau orang yang dekat-dekat dengan Makkah, itu nanti datangnya tanggal 8 saja, tanggal 7 sudah selesai, ya. Tapi kalau kita di sini tanggung, ya, tanggung, kita datang cuma 6 hari, maka programnya kadang 30 hari, 40 hari. Mumpung kita di sana, kita puas-puaskan ibadah. Sebelum kita ke Ka'bah, kita singgah dulu ke Madinah, ya. Ada hari khusus kita melaksanakan ibadah di Madinah. Walaupun ziarah ke Madinah tidak ada kaitannya dengan ibadah haji, ya. Orang tanpa ke Madinah pun hajinya sah. Tapi mumpung sudah dekat, tidak jauh, maka kita juga dianjurkan berziarah ke Masjid Nabi SAW dan kota Madinah secara umum. Jadi ibadah ini cukup panjang, maka Allah katakan wa atimmu, sempurnakan, jangan berhenti di tengah-tengah, ya. Hendaknya disempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 ayat yang berkaitan dengan kewajiban ibadah haji, ya. Dan ibadah haji ini istimewanya satu-satunya rukun Islam yang ada nama suratnya dalam Al-Quran. Tidak ada surat dalam Al-Quran namanya surat solat. Tidak ada di mana untuk anak-anakku, ya. Ada, siapa namanya, ya, Kaisar. Ada surat solat dalam Al-Quran, surat namanya surat solat. Ada surat solat, ya. Ada atau tidak ada? Surat zakat dalam Al-Quran ada? Suratul Saum tidak ada. Tapi suratul Hajj ada, ya. Surat ke-22 namanya suratul Hajj. Tidak semua tentang haji, tapi beberapa ayat tentang haji dan dinamakan dengan surat haji. Ini menunjukkan keistimewaan, ya, ibadah haji. Dan sebagian persoalan haji disebutkan oleh Allah dalam
surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Tapi dalil tentang kewajibannya itu pada dua ayat ini, ya, yaitu surat Ali Imran ayat 97 dan surat Al-Baqarah ayat 196. Kita masuk hadisnya. Adapun hadis-hadisnya, hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-1271 dalam Riyadhus Shalihin. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 pondasi. Dibangun Islam atau Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat tiada ilah yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasul Allah, ucapan syahadat. Yang kedua, wa iqamis sholati, menegakkan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, wa itaiz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, kemudian haji kepada Baitullah, ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, dalam beberapa riwayat Bukhari dan beberapa riwayat yang lain, urutannya ini begini. Maksudnya bagaimana itu? Puasa di urutan ke-5, haji di urutan ke-4. Ya, ini dalam banyak riwayat seperti itu. Padahal kita tahu rukun Islam yang ke-5 itu apa? Haji, bukan puasa, ya, bukan puasa. Jadi syahadat, salat, apa lagi? Zakat atau puasa? Yang ketiga, zakat, ya. Tolong diingat ini, ya. Jangan lagi terjadi kesalahan, ya. Jadi banyak sekali orang ditanya rukun Islam ketiga, puasa, bukan puasa, zakat, ya, zakat. Selalu setelah salat zakat. Yang keempat adalah puasa, yang kelima haji. Tapi dalam beberapa riwayat memang disebutkan haji baru puasa. Tapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Lalu Abdullah bin Umar, perawi hadis ini, ditanya, hajikah dulu atau puasa dulu? Beliau bilang, la, shaumi Ramadan wa hajjil bait. Hakada sami'tu Rasulullah SAW. Ya, sempat dikonfirmasi ulang, ya, Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Muslim, mana betul ini? Haji dulu atau puasa dulu? Beliau tegaskan bahwa puasa dulu baru haji. Begitu yang saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ini yang lebih tepat, ya, bahwa urutannya sebagaimana yang kita ketahui. Puasa lalu haji, ya, puasa lalu haji. Jemaah sekalian, hadis ini sudah pernah kita bahas, ya. Hadis ini sudah pernah kita bahas. Karena itu, ya, kita tidak perlu ulangi lagi, dan hadisnya sangat jelas bahwa inilah yang dinamakan rukun Islam. Dalam riwayat Imam Ahmad ditanya Abdullah bin Umar, wal jihad, bagaimana dengan jihad? Apakah tidak masuk rukun Islam yang kelima? Tidak masuk rukun Islam ke-6? Kenapa tidak dimasukkan saja jihad juga? Ya, karena orang tahu tentang keutamaan jihad. Abdullah bin Umar langsung mengatakan apa? Wal jihadu hasan, jihad bagus, tapi tidak masuk dalam rukun Islam kelima. Kenapa bisa? Padahal jihad sangat utama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mungkin sebabnya karena dua hal. Pertama, karena jihad itu kewajibannya, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Adapun
Ini yang 5 ini hukumnya apa? Fardu ain semuanya. Syahadat tidak boleh diwakili, salat tidak bisa diwakili. Ya, selama kita sanggup kita mesti yang kerjakan. Ya, dan juga zakat juga gitu, puasa juga gitu, haji. Adapun jihad, hukum asalnya jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan kewajibannya, maka yang lain tidak berdosa. Itu hukum asal. Berarti itu alasan pertama. Alasan kedua, kata Ibnu Rajab, karena jihad ini di fase tertentu dia tidak wajib. Di waktu tertentu dia tidak wajib. Kapan itu? Kewajiban jihad tidak wajib lagi pada saat Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Mahdi telah menegakkan Islam, telah dihancurkan semua. Nabi Isa sendiri yang menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan tidak ada lagi diterima agama kecuali Islam. Tidak ada lagi yang namanya bayar jizyah. Kan bayar jizyah itu memberikan alternatif apa? Orang tetap beragama dengan agamanya, Yahudi atau Nasrani, yang penting apa? Bayar jizyah. Tapi ketika datang zaman Nabi Isa alaihissalam, tidak lagi agama kecuali Islam. Beliau tidak lagi memberikan kesempatan kecuali masuk Islam semuanya. Maka pada saat itu semuanya adalah orang Islam. Apalagi ada jihad, ya. Artinya apalagi dibutuhkan untuk jihad? Tidak lagi jihad di masa pemerintahan masa Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, ya, Al-Alawi, Al-Hasani, ya, sampai dan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam setelah dibunuhnya Dajjal. Ya, masa-masa seperti ini tidak diwajibkan jihad. Adapun yang lainnya tetap wajib, ya. Dan ini sebabnya karena jihad itu pernah atau ada masa tertentu dia tidak wajib, maka tidak jadikan sebagai rukun Islam. Wallahu a'lam. Intinya bahwa jika saja ada rukun Islam yang keenam, maka jihadlah, ya, jihadlah. Tapi menjadi ijma ulama kita bahwa rukun Islam cuma 5, yang 6 itu adalah rukun apa? Rukun iman, ya, rukun iman. Dihafal semuanya, ya. Rukun Islam 5, rukun iman 6, ya. Taib. Sekarang kita bahas hadis yang terakhir, ya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-1272. Beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Faqala, seraya berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diam dengan pertanyaan ini. Hatta qalaha salasa, tapi orang ini terus mengulangi sampai 3 kali. Akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Akullu amin ya Rasulullah, apa setiap tahun ini haji? Setiap tahun. Akhirnya Rasulullah menanggapi pertanyaan itu dan beliau mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang iya, kamu tanya apakah wajib, lalu saya bilang iya, maka akan wajib setiap tahunnya. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak akan sanggup. Sumaqal, lalu beliau bersabda, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang sudah saya tinggalkanlah, apa yang saya tinggalkan bagi kalian. Artinya yang saya tidak sebutkan kepada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, karena yang membinasakan umat sebelum kalian, bikasrati su'alihim, karena terlalu banyak tanya, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum,
maka datangilah, kerjakanlah sekemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan sebaliknya jika aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkanlah. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya, namun dengan lafaz yang lebih singkat, tidak menyebutkan sababul urutnya. Ini sebenarnya sababul urut hadis dalam Arba'in, ya. Hadis keberapa itu? Hadis keberapa? Ada dalam Arba'in hadis ini? Hadis keberapa? Berapa? 9, ya, bukan 11, bukan 10, ya. Hadis ke-9, ya, idza amartukum bi syai'in fa'tu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Jadi sedikit beberapa perbedaan-perbedaan lafaz, tapi inilah sebenarnya hadis yang lebih lengkap. Secara singkat ada beberapa hal yang kita perlu fahami tentang hadis ini. Pertama, ini hadis disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lewat cara khutbah. Beliau khutbahkan masalah ini ketika haji sudah diwajibkan. Dan beliau mulai khutbahnya dengan ya ayyuhan nas. Ya, ini sering kita ulang-ulangi bahwa di antara faedahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap berkhutbah beliau panggil audiensnya dengan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad faradallahu alaikumul hajja, telah wajib bagi kalian haji. Ini penegasan bahwa hukumnya wajib, bahkan digunakan kata-kata faradha, ya, faradha yang menjelaskan tentang kewajibannya. Faradha sama saja dengan kataba, aujaba. Tapi sebagian mazhab seperti mazhab Abi Hanifah menganggap faradha lebih tinggi daripada sekedar wajabah, ya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan sama saja kedudukannya, tapi intinya faradha ini sangat tinggi kewajibannya dan memang dialah rukun Islam. Wajib atas kalian haji, fahujju, maka silakanlah kalian melaksanakan ibadah haji. Kewajiban ibadah haji di tahun ke-9 Hijriah. Haji ini sudah dilakukan sejak dahulu. Sejak Rasulullah masih di Mekah sudah pada haji, bahkan masa jahiliyah juga sudah haji, karena dia sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam syariat Islam kewajiban haji nanti di tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah. Makanya Rasulullah itu cuma satu kali haji, karena beliau tidak sempat di tahun ke-9, nanti tahun ke-10 beliau naik haji pertama sekaligus haji wada, haji terakhir. Begitu beliau sabdakan, hajilah, Allah telah mewajibkan kalian haji, maka hajilah. Beliau tidak sebutkan berapa kali haji. Dan hukum asal ketika tidak disebutkan berapa kali, satu kali saja, ya, satu kali saja. Ada seseorang bertanya, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan orang ini adalah orang Badui, ya, entah dia Uyainah bin Hasan atau Aqra bin Habis, ya. Jadi yang memang yang biasa datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang bermanfaat, tadi kadang pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, ya. Jadi ada memang kadang orang yang bertanya dengan kadang ada manfaatnya, tapi ada kadang pertanyaan yang hanya mengganggu saja, bahkan bisa membuat sulit umat Islam yang lainnya. Bayangkan kalau Rasulullah marah pada waktu itu dan Rasulullah mengatakan, iya, wajib bagi kita haji setiap tahun, ya. Ada yang belum haji di sini? Ya. Berapa umurnya? Bayangkan kalau umur antum sudah 20 tahun, wajib setiap tahun, ya, antum haji, ya. Sejak usia balik antum berarti sudah 5 tahun minimal antum harus haji, ya. Maka di sini ketika orang ini bertanya, apakah wajib setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi kita diam. Mau mengajarkan bahwa pertanyaan ini pertanyaan yang tidak pantas, ya. Pertanyaan yang menyulitkan diri sendiri, ya, ini salah satu bentuk pertanyaan yang tidak dibolehkan. Bertanya adalah baik untuk menambah ilmu, bahkan Allah menyuruh kita bertanya, fas'alu
ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah jika kalian tidak tahu, kepada ahlinya, kepada ulama. 2 kali Allah menyuruh kita untuk bertanya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang mazmum, pertanyaan yang tercelah, pertanyaan-pertanyaan yang bukan diinginkan untuk diamalkan, atau pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, pertanyaan yang tidak bermanfaat. Model pertanyaannya siapa? Sejak di surat Al-Baqarah Allah telah menyebutkan pertanyaannya siapa? Orang Bani Israel disuruh untuk menyembelih Baqarah, menyembelih sapi betina. Itu saja yang diperintahkan, sembelih sapi betina. Banyak lagi pertanyaannya, umurnya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Ya, hampir-hampir mereka tidak sanggup untuk menyembelihnya, kan terlalu banyak bertanya. Padahal seandainya mereka tidak bertanya, mudah saja bagi mereka. Yang penting sapi betina saja sudah. Ya, tapi kadang orang bertanya untuk menyulitkan dirinya. Ya, makanya dalam hadis dikatakan Muslim yang paling berdosa kepada Muslim yang lainnya seseorang yang karena pertanyaannya maka sesuatu yang tadinya halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika saya katakan iya maka wajiblah wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak sanggup. Shadaqar Rasul, sangat benar Rasulullah. Ya, ini saja 1 kali saja seumur hidup kita wajib haji. Masih banyak di antara kita yang belum sanggup belum sempat untuk melaksanakan ibadah. Mungkin ada yang sudah sangat kuat, belum cukup harta. Mungkin ada yang sudah cukup harta, lalu sakit lagi. Mungkin ada yang sudah cukup semuanya, tapi panjang lagi antriannya, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi banyak sekali sebab-sebab, ya, orang sehari ini sulit melaksanakan ibadah haji. Maka ya Allah dan Rasulnya maha tahu tentang pensyariatan ibadah-ibadahnya. Ya, karena itu ibadah haji cuma wajibnya sekali seumur hidup. Lalu beliau mengatakan adab dalam pertanyaan, tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Ya, Allah dan Rasulnya meninggalkan berapa hal bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, jangan lagi cari-cari. Ya, Allah kadang meninggalkan suatu bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan bikum, sebagai bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kalian. Karena Allah dan Rasulnya tidak ingin menyulitkan kalian. Orang yang sebelum kita, fa innama halaka man kana qablakum, orang sebelum kalian binasa. Ya, berarti ini tahzir, ya, peringatan untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang yang binasa. Dan orang-orang yang binasa siapa saja umat sebelum kita, dan lebih khusus adalah orang Yahudi di sini disebutkan, ya. Lebih khusus adalah kaum Yahudi. Apa itu? 2 sebab. Yaitu bikasrati masailihim, pertanyaan mereka, bikasrati sualihim, pertanyaan mereka yang banyak lagi tidak bermanfaat. Tapi kalau banyak bermanfaat tidak mengapa. Ya, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kamu bisa menjadi seorang alim dalam usia yang relatif muda? Beliau mengatakan bilisanin saul, karena lisan yang sering bertanya. Ya, jadi bertanya yang bermanfaat, yang bisa diamalkan dan bisa dibagi-bagi kepada orang lain, ini juga kadang sangat penting, ya, seperti seorang Abdullah bin Abbas. Tapi kalau modelnya Yahudi, maka ini yang akan membinasakan seseorang. Bikasrati su'alim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan terlalu banyak ikhtilafnya terhadap nabi-nabi mereka. Maksudnya mereka menyelisihi nabi mereka. Sudah diperintahkan begini, mereka selisihi. Dan sebab kebinasan adalah ketika kita menyelisihi para nabi. Makanya contoh yang paling nyata bagi umat Islam pada saat apa? Pada saat perang Uhud. Ya, di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi akan pentingnya ikut dengan perintah dan jangan menyelisihi nabi. Ya. Beliau telah memerintahkan kepada 50 sahabat untuk menjaga Jabal Rumah, ya, yang dikhususkan para pemanah telah diamanahkan untuk berada di atas bukit itu. Lalu mereka tinggalkan sebelum waktunya, maka disitulah terjadi bencana pada umat Islam, di mana banyak umat Islam yang terbunuh, ya, disebabkan kurang disiplinnya, ya, sebagian pada waktu itu. Bahkan Nabi kita sendiri terluka, bahkan diisukan beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena menyelisihi sunnah Rasulullah.
Ya, maka hati-hati ya. Hati-hati kita menyelisih sunnah Rasulullah, karena itu sebab-sebab kebinasaan. Maka beliau memberikan pesan yang terakhir, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kerjakan sekemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ini sekemampuan ya, dan maksud sekemampuan adalah semampu harta dan semampu fisik kita, bukan semampu hawa nafsu kita. Ya, jadi maksudnya mampu ini mampu harta kalau memang ibadah harta, mampu fisik kalau ibadah fisik, atau mampu harta dan fisik kalau dia dua-duanya. Bukan sekemampuan hawa nafsu. Ya, umpama dia suruh tutup auratmu, pakai jilbab. Apa kira-kira yang menghalangi? Tidak sanggup fisik, tidak sanggup harta. Ya, bukan biasa persoalan hawa nafsu saja, persoalan ya pergi sholat, tidak mau sholat, bukan tidak sanggup, kuat sekali dia, biasa pergi ya naik ke gunung ya, lalu pergi sholat yang tidak butuh pendakian tidak mau ya ke masjid. Persoalannya adalah masalah tidak sanggup, bukan tidak sanggup fisik, dan harta tidak dibutuhkan, tapi hawa nafsunya. Itu tidak termasuk bahwa dia tidak sanggup. Yang dimaksudkan adalah tidak sanggup dari sisi itu ya, bukan sisi hawa nafsu. Fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, dan apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku larang tinggalkan. Dari sini ulama menyebutkan kaidah, yang mana yang lebih susah, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih susah kira-kira? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Ini pertanyaan terakhir ya, pembahasan terakhir. Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, mana yang paling susah? Yang lebih susah adalah melaksanakan perintah. Makanya untuk melaksanakan perintah dikatakan semampu kita. Untuk larangan tidak ada, tinggalkan larangan semampumu. Jangan zina semampumu ya. Jangan mencuri semampumu ya. Tidak ada. Karena perbuatan-perbuatan yang dilarang itu kalau kita tidak kerjakan, apakah kita capek? Apakah kita capek? Justru orang yang pergi mencuri, pergi merampok, resiko sebenarnya bagi dia. Dia harus dengan fisiknya siap segala sesuatu. Maka ketika tidak dikerjakan, tidak butuh apa-apa, tinggal saya di rumah, jangan pergi. Jangan pergi berzina, tinggal di rumah, jangan pergi berzina. Adapun kalau kita disuruh melaksanakan ibadah, pergi haji, kita mau tapi tidak bisa. Ya, kita diperintahkan puasa, kita mau puasa karena mungkin sedang fisik kita tidak kuat, sedang sakit, maka tidak bisa. Maka untuk perintah dikatakan semampu kita. Adapun larangan tidak dikatakan semampu kita. Makanya tidak dikatakan jangan mengerjakan ini, jangan makan yang haram, semampu ya. Kecuali memang kalau sampai pada taraf darurat ya, taraf darurat yang memang tidak ada lagi makanan dan dia akan binasa. Ya, kan itu ulama kita mengatakan al-amru asyaddu minan nahyi. Perintah itu lebih keras, lebih sulit daripada larangan ya. Karena larangan pada hakikatnya adalah tinggalkan saja, bukan kerjakan. Ya, jadi kita semuanya ini sanggup meninggalkan sesuatu. Yang sulit, yang kita berbeda adalah mengerjakannya. Ya, jadi kita semua ini seragam, ya sama saja insya Allah dengan tidak mengerjakan sesuatu. Tapi yang membedakan kita, ada di antara kita yang mampu melaksanakan itu, ada di antara kita yang tidak sanggup. Ya, ya sekira ini dulu, masih banyak berapa hadis tentang ini insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.